Oke, baik. Udah lumayan banyak yang masuk. Saya buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya pada sehat dimanapun kalian berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini sebagai informasi tambahan, jadi di situ nggak ada materi yang akan disampaikan, lebih ke istilahnya tuh responsi atau istilahnya atau nama lain dari konsultasi plus perkembangan progres. Jadi di pertemuan yang tersisa nanti sebelum UAS itu akan kita gunakan untuk sesi konsultasi atau sesi troubleshooting dan seterusnya. Karena berdasarkan dari dari feedback teman-teman mahasiswa yang diampu di mata kuliah ini, bukan hanya di kelas ini aja ya, di kelas yang lain juga rata-rata ada yang mengalami kesulitan, terutama di tugas nomor 2. Sedikit saya pengen informasiin juga mengenai tugas nomor 2, kembali lagi mengenai tugas besar dan juga UAS. Sambil nunggu teman-teman yang masuk, atau ada beberapa yang lagi menuju ke kelas ini juga dari kelas sebelumnya. Jadi kita coba mengingatkan kembali saja mengenai tugasnya. Oke. Kalian udah dapat notifikasi kan ya yang ada di Airlink? Atau ada yang belum tahu udah ada tugas? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Yang tugas 2 wajib, Pak ya? Betul. Baiklah. Nah, di sini udah kelihatan nggak share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya? Saya coba jelaskan sedikit lagi. Wah, udah ada yang ngumpulin. Azizah Kolbu Antika, Muhammad Ihsan Nurjaman, sama Andi Falwana.
Oke, terima kasih yang sudah mengumpulkan, nanti saya cek ya. Sedikit informasi juga di minggu ini, bukan minggu ini, sorry, minggu depan setelah deadline, pengumpulan tugas 2 ini. Nah, ini waktunya masih ada 3 hari, 3 jam 15 menit. Bagi yang belum, silakan dikerjakan. Saya akan sedikit jelaskan lagi atau sedikit preview aja, apa sih tugas nomor 2 ini. Ini sifatnya wajib dan ini adalah, nilai individu yang bisa kalian coba perbaiki kalau misalnya di tugas nomor satunya kalian terlewat atau kurang maksimal. Jadi ini kesempatan kedua dan sifatnya karena wajib, jadi sangat disayangkan kalau memang tidak mengumpulkan. Nilainya nantinya akan, 0 atau kosong. Sedikit saya jelaskan di sini, barangkali ada yang kurang paham atau misalnya ada yang bingung maksudnya apa. Yang sudah mengumpulkan juga kalau misalnya pengen diperbaiki harusnya sih masih bisa ya. Kalau misalnya pengen diperbaiki, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, di situ udah terlihat log pengumpulannya. Oke, di sini, diwajibkannya membuat aplikasi VR. Sebenarnya di sini tidak harus menggunakan iframe, hanya saja balik lagi, karena mayoritas, mengeluhkan mengenai tools-nya, jadi diambil yang paling ringan yaitu menggunakan iframe. Kalau misalnya ada yang menggunakan Unity ataupun tools lain, Vuforia, bukan Vuforia ya, ya Unity pada dasarnya gitu ya. Terus misalnya mau menggunakan alternatif yang lain juga, yaitu sebenarnya silahkan, asal ada source code-nya. Kata kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya nggak ada source code-nya, seperti generator dan seterusnya, itu belum memenuhi teknik informatika. Karena banyak beberapa tools yang digunakan sebagai third party aja. Jadi kalau misalnya kita pengen buat kayak bikin air kayak gitu, bikin di situsnya selesai. Tapi ada keterbatasan-keterbatasan, harus bayar yang berlangganan, atau itu subscription, atau misalnya harus bayar di awal. Jadi yang kayak gitu, yang tanpa ada source code-nya itu tidak diizinkan. Bukan anak informatika lah kalau ngirim sesuatu tanpa source code gitu ya. Di sini bikin aplikasi VR, virtual reality, bukan AR. Jadi jangan ngumpulin yang AR ya. VR, VR yang harus dikumpulkan, di mana di situ merupakan pembuatan dunia virtual. Terus di sini memiliki tema tertentu, temanya bebas, silahkan. Kalau mau kalian tentukan sendiri boleh, atau mau melanjutkan dari tema sebelumnya yang pernah diangkat di AR, ataupun tugas-tugas sebelumnya, silahkan. Terus ada penerapan tekstur objek, jadi di situ nggak polosan, setiap objek-objeknya ada yang menerapkan penempatan teksturnya. Itu jadi poin yang lumayan besar juga. Terus terdapat environment-nya. Environment ini maksudnya dunia virtualnya atau dunia digitalnya. Jadi tidak kosong, tidak ngambang, minimal ada lantainya, terus bisanya ada aksen kayak lingkungannya lah, istilahnya mau bikin kayak miniatur rumah kayak, atau misalnya mau bikin pohon, hutan kayak dicontoh di minggu-minggu kemarin ya, yang sempat dicontohkan pakai environment kayak gitu, itu juga silahkan. Mau kalian bikin sendiri boleh, mau pakai yang sudah jadi juga boleh. Yang penting sesuai dan temanya jelas gitu ya. Terus ada penerapan event. Ini sih lebih ke 2 minggu kemarin ya, berkaitan dengan klik, hover, animasi. Tidak hanya pakai kursor biasa, kalau misalnya mau pakai kamera dan misalnya mau pakai gestur yang lain juga silahkan. Tapi ini salah satu contoh event yang paling mudah saja. Terus di situ ada juga minimal 3 link virtual reality. Maksudnya link di sini bisa saling berinteraksi. Jadi ada 3 virtual reality atau 3 environment minimal ya. Jadi kalau lebih dari itu juga ya silahkan banget. Jadi istilahnya di sini kalau ada tulisan minimal, jangan sampai dibikinnya kalau minimal 3 jadi dibikinnya 3, enggak. Minimal 3, lebih dari itu bagus, tapi minimal dicapai yang si angka
minimal tersebut atau angka 3 tersebut ya harusnya tercapai. Kalau di bawah itu, di bagian poin yang ini penilaiannya kurang maksimal. Saling terhubung, entah itu mau terhubung dengan baik klik atau aksi apapun, yang penting di situ bisa saling berinteraksi. Tujuannya biar kita bisa berinteraksi dengan lebih dari satu environment yang berbeda gitu. Pengumpulannya cukup PDF-nya saja, ada video demonya. Ini untuk mengantisipasi kalau misalnya kalian salah ngirim source code, misalnya ngirim tapi yang masih di protected atau apa, minimal videonya di situ ada. Dan video ini simple saja, tidak perlu dibikin rumit. Yang penting di situ ada penjelasan atau menampilkan fitur-fitur apa saja yang bisa dilakukan di virtual reality yang sudah kalian buat. Mau pakai suara sendiri boleh, atau mau cuma demo gerakan biasa tanpa ada suara juga boleh. Silahkan ya, terserah itu. Terus untuk link shortcode-nya ya namanya juga di informatika, jadi harus dilampirkan juga dengan bukti shortcode-nya. Terserah mau disimpan di GitHub, mau disimpan di Google Drive, silahkan. Kalau yang pakai iframe kayaknya ringan ya, cuma berapa kilobyte atau megabyte, apalagi kalau misalnya itu menggunakan CDN. Jadi harusnya ukurannya kecil. Jadi nggak ada nggak ada kasus kalau yang pakai iframe ya, nggak ada kasus filenya kegedean Pak atau kayak gimana. Kalau pakai Unity, saya rasa yang sudah biasa menggunakan Unity, bahkan berkaca dari UTS kemarin yang menggunakan Aircore kayak gitu, itu sudah tepat pengumpulannya dan sudah benar. Dibuat package dulu dan tinggal lakukan hal yang sama, gitu aja ya. Terus kumpulkan pada bagian tugas 2 add link, dan deadline-nya ngikutin di sini. Referensinya ini, jadi referensi yang general, jadi kalian bisa cari-cari di situ. Untuk tugas 2 ini ada yang mau tanyakan nggak? Silakan Chan. Ihsan, silakan Ihsan. Mau nanya Pak, untuk yang di bagian aplikasi apa ya, yang terdapat penerapan minimal 3 link yang bisa berpindah environment, itu berbeda. Ini misalkan kalau pakai iframe ya Pak, kalau misalkan beda file atau dalam satu file yang sama Pak? Nggak masalah, mau di satu file yang sama boleh, mau berbeda file juga boleh, yang penting dia masuk ke dunia yang berbeda. Karena ada beberapa juga case dunianya itu di satu ini yang sama, tapi kayak ada area-area tertentu, ada yang seperti itu kan ya. Jadi ya silahkan, yang penting di sini environment-nya berpindah, gitu aja sih. Oke. Kemudian yang tautan link video demo, berarti kan itu hasil videonya Pak ya. Nah, kalau misalkan pakai iframe di hosting nggak apa-apa Pak? Jadi yang ditautkan link hostingnya biar bisa diakses gitu si aplikasinya. Lebih bagus lagi kalau kayak gitu. Ya, jadi bisa saya coba langsung. Oke, nggak masalah. Oke, siap. Nuhun Pak. Ya. Tapi nanti ke depannya mungkin kalau misalnya ada ini, tetap dibuatkan videonya aja mungkin ya San ya. Takutnya tiba-tiba hostingnya error atau apa segala macam. Jadi dibikin backupnya saja. Kalau yang hosting itu udah sangat bagus untuk presentasi, cuma tidak semua memiliki kesempatan untuk ke arah tersebut. Ada yang harus bayar hosting dulu, atau harus pakai glitch segala macam, ada yang ribet segala macam. Jadi saya tidak menuntut sampai ke arah sana, gitu ya. Oke. Gitu ya, San ya. Ada lagi mau tanyakan yang lain? Gimana Esra? Izin bertanya Pak, kan itu di poin terakhir ada terdapat penerapan minimal 3 link di VR yang bisa berpindah environment. Nah, misalnya kan environment-nya itu saya hanya pakai 2 gitu, tapi tetap ada 3 file gitu. Itu boleh nggak Pak? Misalnya saya hanya pakai Forest sama Japan gitu. Kalau karena itu yang karena sesuai dengan tema. Kalau yang satunya? Sebenarnya saya bikin 4 file Pak. Jadi ini kan temanya
Kalau mau season. dirasain dulu nggak apa-apa. Takutnya ada yang nyamain. Oke, katakanlah temanya gitu. Terus ini Katakan gimana? oke. Temanya kan season. Jadi bikin Bisa. beberapa tempat tapi Hmm, temanya berbeda gitu tergantung musimnya. Oke. Oke. Ya. Nah, jadi yang dipakai mungkin hanya satu, itu pun dua kalau tergantung musimnya gitu. Oke. Sebenarnya kalau di 3 ini berarti sebenarnya 3 environment yang berbeda itu tidak bermaksud kayak gini ya. Misalnya yang satu tema forest, yang satu tema Jepang. Jadi maksudnya nggak sampai beda jauh seperti itu. Mungkin temanya semua forest juga nggak masalah, tetapi orang tuh kayak tahu bahwa oh itu tuh hutan yang berbeda gitu. Ya jadi maksud saya tuh tolong dibuat sedemikian mungkin bahwa itu dikatakan environment yang berbeda. Misalnya ketika masuk yang ada binatang apa atau ada apa bentukannya, yang satunya lagi tiba-tiba jadi apa. Jadi itu kan bisa dikatakan lingkungan yang berbeda gitu. Maksudnya ke arah sana sih ya, environment. Kalau misalnya sampai beda drastis gitu, terlalu banyak effort untuk di environment-nya ya, itu aja sih. Jadi di sini penekanannya sebenarnya bisa berinteraksi dengan environment yang lain gitu. Ngomong ya Pak. Terus kelihatannya kalau pakai environment ternyata nggak bisa pakai particle system ya Pak. Kalau di upstream. Saya udah coba berkali-kali. Atau mau sharing nggak? Kalau nggak keberatan mau sharing, mungkin kita bisa lihat juga kodenya seperti apa. Kalau mau misalnya ya, atau di luar perkuliahan kalau misalnya mau sharing juga itu silahkan. Terserah sih. Mau hari ini boleh, atau mau yang di tempat lain juga boleh. Intinya saya harus lihat dulu bisa atau tidaknya karena banyak faktor. Contoh kemarin ada yang bilang, Pak ini kalau pakai GLT kok nggak muncul-muncul, yang ambil objek 3D tapi kok nggak jalan-jalan. Kenapa? Nggak berfungsi. Banyak faktor tuh. Yang pertama, shortcut GLTF-nya benar atau enggak. Terus CDN atau dia download manual. Berikutnya, dia ada butuh tekstur enggak atau butuh image enggak di 3D-nya. Kalau misalnya dia butuh image 3D, berarti pastikan juga akses untuk image tersebutnya bisa berfungsi dengan baik. Jangan sampai cuma GLTF-nya yang diambil, tapi tekstur 3D-nya nggak dapat. Itu juga bisa nggak muncul. Faktor berikutnya bisa juga karena ukuran asal dari si objek 3D GLTF-nya itu kekecilan. Jadi harus di scale up. Ada yang kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi banyak faktor sih. Tidak bisa bilang, oh ini nggak bisa atau gimana. Jadi mungkin lebih enaknya kita lihat bareng-bareng seperti apa. Apakah memang ada atau kayak gimana dan seterusnya. Efek kayak gitunya ya mungkin ya. Atau apa. Baik Pak. Berarti kalau soal fisiknya juga sama ya Pak, yang kayak apa? Collision. Collision, wah itu bagus banget. Di sini nggak ditulis ya. Tapi gagal terus Pak, nggak bisa. Oke, ya emang nggak mudah juga, makanya saya nggak masukin jadi harus wajib ke arah sana. Gitu. Kan itu kan pakai ekstras. Betul. Yang ekstras, tapi anehnya dinamiknya malah nggak dinamik sama statiknya nggak jalan. Jadi tetap ngelayang. Oke. Tapi pas dipasang di kamera malah melayang sayanya. Nggak pas sama lantainya maksudnya. Atau pas gravitasinya juga salah Pak. Okay. Gravitasinya kan harusnya kan minus, bukannya positif. Kalau positif melayang. Betul. Nanti kita harus lihat mungkin ya. Soalnya collision itu lumayan agak kompleks. Dan ya itu interaksi yang lumayan juga sih.
Sampelnya ada, tapi memang harus lebih dalam lagi. Makanya tugas 2 ini nggak sampai ke sana. Tapi kalau misalnya ada yang ke arah sana, silahkan, dan itu jadi nilai tambah juga. Bahkan mungkin mematangkan nanti untuk tugas besarnya. Ya. Kalau ada yang mau di-share, yang atau konsultasi langsung, kita cari bareng-bareng sampai teman-temannya juga melihat dan gak keberatan, siapin aja nanti codingannya. Nanti ada sesi buat sharing bareng atau kita coba solve bareng. Oke, balik lagi ke sini. Ada yang mau tanyakan lagi nggak tentang penjelasan si tugas 2-nya? Saya rasa udah cukup jelas mungkin ya. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, tanyakan saja nanti di grup. Oke, berikutnya. Ini terkait dengan, gimana Za? Ya silakan Za, kerja lagi. Tidak Pak, terima kasih. Oh tidak. Oke. Kalau enggak, ini saya mau bukan enggak ya. Oh Fatmawati, ya Fatma, silakan Fatma. Bapak izin tanya Pak, maksudnya 3 link itu yang kayak 3 benda gitu ya Pak? Atau Bukan, gimana? 3 link itu kalau di iframe ada yang namanya ini nih. Iframe link. Yang pindah-pindah tempat loh. Nah, ini nih maksudnya. Harap biasa kalau di HTML ya. Jadi ketika ada objek gambar apa atau kayak gimana, terus dia berpindah tempat gitu. Kalau nggak salah di contoh di sampel beberapa minggu ke belakang juga udah diterapin tuh biar pindah. Cuma linknya waktu itu ke google.com atau apa kayak gitu. Nah itu kan tinggal dipindahin aja ke HTML yang lain. Kalau memang misalnya filenya yang berbeda gitu. Jadi tinggal dipindahin aja. Biar kalian bisa interaksi bolak-balik. Gitu maksudnya. Yang waktu itu Bapak presentasi ini ya Pak? Ya betul. Kalau nggak salah waktu itu ke objek VR yang awal gitu ya sampelnya. Nah, ini juga nih ada contohnya nih. Tinggal dibikin aja. Ini asetnya terserah aset apa. Ini contohnya gambar. Atau misalnya mau kotak juga diklik. Tinggal tambahin link itu juga bisa. Ya. Atau ini pakai aling ini juga bisa nih. Dan masih banyak lagi. Tapi biasanya sih berbentuk gambar. Kenapa gambar? Biar ketahuan itu tuh kayak misalnya bentuknya portal kayak atau apa. Jadi ketika masuk ke situ udah seolah-olah masuk ke pintu dunia yang lain gitu. Di sini nggak ada ya. Ya ini terlalu kompleks, abaikan aja sih. Terlalu rumit. Gitu. Ada yang bisa diklik, ada yang bisa langsung masuk, terserah mau gunain yang mana juga silahkan. Gitu. Berinteraksi intinya ya dengan si VR yang lain. Gitu Fatmawati. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Kerjakan yang mudah dulu aja. Jadi kalau misalnya ada yang susah, kerjakan yang mudah dulu. Baru misalnya kalau ada waktu, cobain yang lain. Cara ngerjainnya gitu. Jadi jangan berkutat di sini, yang susah aja kayak gitu, jangan. Dikerjakan dari yang mudah dulu. Ada lagi mau tanyakan mengenai penjelasan dari tugas 2-nya? Ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada, mungkin nanti yang nyusul. Berikutnya yang mau saya bahas adalah teknik ya untuk UAS nanti, untuk UAS dan juga tugas besar. Oh ya, saya mau konfirmasi dulu untuk kelas ini tuh tugas besarnya tuh kelompok atau perorangan ya? Saya lupa lagi. Jadinya gimana ya? Belum ditentukan, Pak. Belum ya? Nah, Belum. belum ya? Berarti ada Ngikut aja Pak. Jangan ngikut dong. Kalian musyawarah lah ya. Kalau ngikut, ya udah saya kasih jelasin ya. Ada kelas yang pagi, kalau nggak salah kelas pagi, itu dia lebih memilih untuk individu. Mereka udah musyawarah, alasannya tuh kalau nggak salah
mereka pengen lebih leluasa untuk memberikan atau mengerjakan tugasnya gitu. Ya silahkan aja sih kalau kayak gitu. Jadi saya buka kembali, tapi minta keputusannya di minggu ini. Tolong diskusikan dengan baik. Kalau untuk tugas 2 ini individu ya, bukan kelompok. Nah, tugas besar beserta UASnya, nah itu individu atau kelompok. Jadi silakan kalian musyawarahkan. Kelebihannya apa? Kalau individu, kelebihannya kalian bisa bereksperimen atau boleh mengangkat tema yang benar-benar kalian sukai secara pribadi. Jadi tidak bergantung ke kelompok. Karena kalau kelompok biasanya ada pengen ide masing-masing kayak gitu ya. Yang ketika disatukan itu nggak mudah untuk menyatukannya, ada yang seperti itu. Terus kekurangannya kalau individu ya berarti kalian juga mengerjakannya juga benar-benar murni harus dari diri kalian sendiri. Karena tidak bisa dibantu dengan yang lain. Nilai yang kalian kumpulkan, apa yang kalian kumpulkan adalah apa yang menjadi nilai buat kalian sendiri gitu. Kelebihannya kalau kelompok, banyak kepala, bisa banyak berdiskusi dan bisa mendapatkan inputan dari teman-temannya. Hanya saja kekurangannya kalau kelompok, biasanya juga mayoritas, saya bilangnya mayoritas sih jadinya ya, mohon maaf sekali, mayoritas kalau yang biasanya kerja kelompok itu rata-rata tuh di akhirnya yang ngerjainnya tuh hanya sebagian aja. Jadi nggak semuanya bisa berkontribusi dengan maksimal. Ada sifat naluri manusia tuh bergantung ke orang lain, ada kayak gitunya. Jadi kalau misalnya udah sama si ini jago ya udahlah sama dia gitu. Di satu sisi yang mengerjakannya juga ada rasa kok berasa ngerjain sendiri. Nah, jadi kalau mau kelompok pastikan kolaborasi dan kontribusinya juga merata. Jadi jangan karena kelompok dan dirasa memang kelompoknya itu cukup powerful misalnya orang-orangnya, jadi berkontribusinya seadanya, semampunya, atau ya udah memasrahkan secara menyeluruh. Nah itu bahaya. Saya sih tidak ingin ada akhir yang kurang bagus di akhir perkuliahan ini. Jangan sampai ada konflik internal atau kayak gimana. Jadi mohon kedewasaannya. Kalau misalnya mau kelompok ya saling berkontribusi, saling bahu-membahu. Kalau mau individu, tolong lebih bertanggung jawab juga terhadap diri sendiri gitu ya. Terus perbedaannya, tentu saja kalau yang sifatnya kelompok, saya akan berekspektasinya di atas atau lebih tinggi karena di situ ada kepala orang yang lebih dari satu orang ya, maksimal 4, minimal 3 orang. Jadi tidak bisa lebih dari itu kalau misalnya kelompok. Karena kalau semakin banyak juga semakin kurang efektif dan ekspektasinya juga pasti saya akan taruh yang tinggi karena ya kalian bekerja sama seharusnya atau saling berkontribusi, berkolaborasi. Ketika hasilnya tidak maksimal, katakanlah misalnya seadanya, otomatis semua yang ada di anggota tersebut akan memiliki dampak yang sama. Jadi kayak efek domino lah gitu ya. Ke UASnya iya, ke tugasnya juga iya, tugas besarnya iya. Ingat persentase di mata kuliah ini yang paling besar itu tugas. Jadi antara tugas 1, tugas 2, tugas tidak wajib sampai tugas besar itu persentasenya paling besar. Maka dari itu tolong dipikirkan dengan baik dan dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Kalau misalnya sendiri juga itu sama, tapi ekspektasinya juga saya tidak akan mematok yang paling tinggi. Jadi ya sedang-sedang sajalah gitu. Selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang dirasa cukup, ya tentu akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi ada plus minusnya nih. Makanya sebelum saya buatkan soal UAS dan tugas besarnya, silakan kalian rembukan dulu, mufakat dulu, musyawarah dulu. Tidak usah saling ya kalian bersuara aja, diskusi segala macam. Nanti kalau misalnya belum ada keputusan di akhir minggu ini,
terpaksa akan saya umumkan dengan voting terbanyak dari kelas yang lain gitu ya. Jadi ini udah masuk ke titik pengambilan keputusan. Jadi di minggu ini mohon dengan sangat tolong sampaikan suara kalian mau ke arah mana gitu ya. Ada 3 kelas. Baru 1 kelas yang mengambil keputusan untuk individu. Nah, kelas yang lainnya saya tunggu nih. Sama saya sampaikan juga ke kelas yang lain, kedua kelas yang lain, termasuk kelas ini kayak gitu. Ya, tolong dipertimbangkan dengan matang. Untuk tugas besarnya apa dan UASnya apa, nah ini juga tolong dicatat baik-baik aja dulu, belum saya berikan soalnya, karena nanti soalnya ya disampaikannya nanti pas tugas besar atau pas UAS gitu. Tugas besarnya gini, saya juga tidak ingin terlalu repot. Tugas besarnya adalah membuat virtual reality plus augmented reality, jadi terintegrasi. Kalau misalnya yang menggunakan iframe, ya tinggal disesuaikan aja. Ibaratnya gini, ketika kalian di UTS, kalian bikin AR ya, kalau misalnya pakai iframe. Misalnya ya, saya ke iframe dulu deh. Terus yang tugas 2 ini kalian bikin virtual reality-nya. Tinggal digabungkan saja dengan tema yang sama. Jadi bisa switch, pengen VR, pengen AR. Saya tidak akan memaksa untuk membuat mixed reality, itu terlalu terlalu berat. Tapi kalau misalnya ada yang mau ke arah sana juga silahkan. Maksud mixed reality itu jadi udah nggak kelihatan lagi itu tuh VR atau AR, karena di situ bisa interaksi dan bisa kemana-mana gitu ya. Jadi saya tidak akan ke arah sana, tapi kalau di tugas besarnya adalah mengkombinasikan atau saling terintegrasi, saling berkomunikasi, atau bisa di switch lah. Saya pengen VR atau pengen AR. Nah kalau pakai iframe kan harusnya mudah ya. Tinggal kalian gabungkan aja itunya, misalnya pakai link, pindah ke AR switch, pindah ke VR juga, dan seterusnya. Terus kalau yang menggunakan tools lain disesuaikan saja. Itu juga ada. Kalau pakai Unity harusnya juga aman, tinggal pindah scene ya, disesuaikan saja di situ. Dan UASnya adalah membuat dokumentasinya, dokumentasi lengkap, tertulis dengan baik, formatnya nggak ada. Pokoknya kalian silahkan cari format yang menurut kalian baik. Intinya apa? Di situ kayak ngasih penjelasan dokumentasi dari aplikasi yang kalian buat. Jadi di situ kayak ngasih tahu ada fitur apa, screenshotnya kayak gimana, menjelaskan itu fiturnya, environment-nya apa, kayak gimana. Kalau AR itu AR-nya kayak gimana, apa, sumbernya dari mana, kayak gimana. Serta ada link source code-nya, plus ada link video demonya atau link yang live version-nya atau live yang sedang berjalannya lah gitu ya, atau yang sudah publish-nya. Nah, di situ jadi istilahnya UAS dan tugas besar itu berjalan bersamaan. Tugas besar itu adalah shortcut-nya, UAS-nya adalah dokumentasinya. Maka dari itu, silahkan diskusikan lagi, rembukan lagi, mau sejauh apa. Kalau misalnya udah ada, tolong sampaikan, biar nanti saya sesuaikan dengan mayoritas kesepakatan dari kelas-kelas yang lain juga, gitu ya. Mohon dengan sangat gunakan hak jawab kalian atau hak aspirasi kalian pengen apa, sampaikan ya. Gitu. Paham di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, jadi kalau yang mengerjakannya dengan baik, silahkan, pasti mudah juga. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Atau ada yang mau share permasalahan atau yang aneh-anehnya nggak? Kalau nggak ada, nanti saya coba untuk mendemokan apa ya? Nampilin GLTF deh. Karena banyak yang mengeluhkan kemarin di GLTF tuh nggak muncul, Pak. Gitu. Saya coba tampilkan deh. Sambil nunggu, kita isi presensi dulu ya. Yang belum bisa pakai scan QR code, di chat aja biasa.
Silakan di-scan dulu. Sambil saya persiapkan buat ngecek si GLTF-nya. Minggu depan kita isi dengan responsif kedua ya, atau konsultasi kedua ya. Jadi ya kalian coba ini aja, coba harusnya kan kalau minggu depan itu udah lewat tugas 2 ya, udah ada keputusan juga apakah mau kelompok atau mau individu. Jadi di situ kalau misalnya ada yang kesulitan segala macam, sampaikan aja, kita bahas bareng-bareng di sini. Syaratnya ya bareng-bareng kalau mau di perkuliahan, dilihatin ke yang lain. Gitu. Gak usah malu, kalau temanya udah ada, justru itu jadi kayak ngunci, oh ini yang duluan gitu. Soalnya temanya bagus-bagus juga sebenarnya yang diangkat tuh. Gak tau kenapa ya, pas augmented reality, pas UTS saya rasa tema-temanya tuh kalian unik-unik ya. Yang saya ingat ada beberapa yang pakai aset dari Marvel, Avenger atau apa gitu ya. Itu lumayan juga tuh nyari asetnya tuh kalau emang nyari sendiri. Cukup unik. Ada yang binatang banyak banget nih. Ada binatang yang bisa nge-scan lebih dari 1. Kalau binatang sebenarnya udah benar ya, silahkan. Tapi lebih enaknya kalau ada temanya juga. Misalnya binatang melata atau binatang apa atau kayak gimana gitu. Biar nggak ada yang sama. Tapi sejauh ini sih memang nggak ada yang sama persis sih kalau dilihat dari asetnya. Silakan. Mau tetap pakai tema yang sama boleh, atau mau menggunakan tema yang berbeda juga boleh. Nah kalau yang pakai A-frame, model 3D-nya itu bisa dipakai 2. Di satu misalnya digunakan di VR, di satu lagi misalnya digunakan di AR-nya. Jadi 1 kali dayung. Silakan yang belum bisa nge-scan di layar, boleh tuliskan nama sama NPM di kolom chat. 43 orang, maaf, bentar. Ya lumayan juga. Sama dicek-cek lagi kehadiran di sistem ya. Beberapa hari ke belakang saya agak kesulitan buat input kehadiran manual, jadi ada beberapa yang nggak ke-save, jadi tolong dicek lagi aja. Takutnya ada yang malah dianggap nggak hadir, biar sebelum UAS nanti secara kehadiran kita udah clear dan udah transparan. Itu aja. Saya sih nggak akan terlalu keberatan lah. Kalau misalnya ada yang lupa atau misalnya ada kesalahan di sisi saya, ya nggak masalah. Cuma kalau yang sakit, yang kayak gitu, ke kampus aja. Biar nanti akademik yang diubah jadi izin. Mekanismenya seperti itu. Makanya dibiasakan di screenshot aja kalau memang sudah hadir. Jadi nanti langsung chat aja. Mau di WA private boleh, atau mau di grup juga lebih bagus lagi. Langsung aja tahu, pas saya nggak bisa scan atau belum tercatat tadi ada perlu sebentar atau lagi ke air atau kayak gimana. Ya. Minggu tenang kita bisa pakai untuk konsultasi aja atau untuk responsi lagi. Jadi saya pengen banyak sesi-sesi sharing atau troubleshooting aja sih, biar lebih tahu permasalahan kalian tuh apa. Kayak tadi tuh ada partikel, terus tadi ada siapa ya? Oh iya, yang chat mohon maaf ya kalau misalnya agak lama ngebalasnya.
Kalau besok tuh Pak satu pertemuan lagi ya? Minggu besok? Masih satu. Masih satu lagi. Oke. Jadi nanti tuh UAS tuh mengerjakannya tugasnya dikasih di awal atau pas UAS? Ya sekarang juga sebenarnya kan soalnya udah dikasih tahu kan ya. Jadi ya udah pasti itu sih soalnya gitu. Jadi kalau mau ngerjain dari sekarang ya boleh-boleh aja. Cuma memang yang tugas wajib Pak. Oh, yang mana? Yang mana ya? Untuk tugas wajib atau yang tugas besar atau yang mana? Untuk tugas ini Pak UAS. Saya belum ada ya. Maksudnya gimana? Oh, belum ada. Untuk UAS. Emang belum dikasih. Saya nyampeinnya lisan aja. Jadi UAS sama tugas besar itu, UAS itu bikin dokumentasinya, tugas besarnya adalah gabungan membuat aplikasi yang di situ ada VR dan juga ada AR-nya. Jadi bisa di switch gitu. Ya. Itu kisi-kisinya untuk tugas besar nanti. Kirain udah dibagikan gitu Pak. Oh, enggak. Nanti dibagi ini harus ada ininya ya, harus ada mekanismenya. Cuma soalnya harus bisa saya inputkan di awal minggu depan. Maka dari itu silahkan diskusikan dulu mau kayak gimana. Mau kelompok apa mau individu. Biar nanti soalnya juga saya sesuaikan gitu. Ya. Silahkan diskusikan di habis ini. Saya tunggu sampai hari Sabtu lah ya. Ya, situ. Kalau menurut saya Pak, kalau Unity itu enaknya kita berkelompok gitu Pak. Kalau misalkan AirFrame mungkin kita bisa sendiri gitu. Soalnya kan dari device itu ya Pak, ada yang nggak support kalau misalkan. Ya betul. Betul sekali. Boleh mau kayak gitu juga, tapi ya harus satu suara sih. Saya tidak bisa. Betul, Pak. Nanti saya infokan aja di grup ya Pak. Nanti di boleh silakan. Ya, pokoknya musyawarahkan aja gimana enaknya bagi kalian, terus pakai kepala dingin juga gitu. Ya, gini ya, saya kasih clue kayak gini. Bukan saya kasih clue sih, maksudnya gini. Katakanlah misalnya tugasnya atau jadinya individu. Bukan berarti kalian gak boleh saling sharing, bukan. Ya, silahkan aja kalau mau sharing ya kan, tapi pastikan ada etika yang dijaga juga. Contohnya gini, misal waktu pengumpulan, sambil saya skin aja deh, sampai ini. Misalnya waktu pengumpulan itu deadline-nya katakanlah hari ini jam 23.30. Nah, teman-temannya ada yang sudah mengerjakan jauh-jauh hari, bahkan ada yang dikumpulkan. Terus tiba-tiba ada seseorang yang mudah-mudahan sih di kelas ini nggak ada, tiba-tiba pas mau kumpulin tuh bilang, minta dong shortcutnya bantuin, belum sempat bikin nih dengan alasan bla 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 seterusnya kayak gitu. Kalau misalnya baru minta buat referensi atau malah ajak diskusi atau justru pengen terang-terangan pengen copy paste gitu ya, di detik-detik akhir, di menit-menit akhir sebelum deadline pengumpulan, saran saya sih jangan diberikan. Karena nanti kalau misalnya yang diberikannya juga itu katakanlah kurang bertanggung jawab, dalam artian gini, dia baru menyadari dan meminta pertolongan di detik-detik akhir itu, berarti secara pendiriannya dia kurang peduli juga ke dirinya sendiri dalam beberapa waktu ke belakang. Jadi dia juga nggak peduli tuh ke dirinya karena nggak atau misalnya dia malah nggak ngerjain. Nah, yang kayak gitu-gitu menurut saya sih di detik-detik akhir jangan dibantu. Kenapa? Karena nantinya akan merepotkan ke semua orang atau ke semua pihak. Banyak kejadian yang melakukan hal tersebut dan ketika diperiksa, ini bukan di mata kuliah ini sih, ada di mata kuliah yang lain lah ya. Saya lupa lagi, saya juga tidak mau mengingat-ingat karena bukan hal yang bagus juga. Maksudnya bukan mengingat-ingat nama orangnya ya, tapi kejadiannya sering saya sampaikan biar tidak terulang kembali. Ketika ditelusuri ternyata atau ketika diperiksa itu codingannya itu mirip 100%. Bahkan dikatakan ya 100% kesalahannya sama, nama filenya sama, bahkan nggak di-rename juga. Jadi akan merugikan kedua pihak, bahkan yang ngasihnya juga jadi rugi gitu.
Karena ketika saya meriksa, bisa saja saya tidak mengetahui siapa yang buat duluan. Jadi kalau misalnya yang saya terima, oh ini bagus nih, oke nilainya saya kasih besar. Tiba-tiba yang kedua, kok ini mirip juga ya? Tadi perasaan tadi ada yang mirip seperti ini, dia nilainya langsung diturunkan. Bisa setengahnya atau kayak gimana. Dan setelah dicek, oh iya benar, mirip 100%, diturunkan. Terus ada yang mirip lagi, terus diturunkan, dan seterusnya. Jadi akan merugikan juga bagi yang memberikan. Nah, saran saya kayak gini, kalian boleh diskusi saja, boleh belajar, tapi jauh-jauh hari gitu ya. Karena kalau yang udah mepet-mepet biasanya ya kalau nggak rename, ya di kopas gitu. Jauh-jauh hari boleh saling sharing. Misalnya saya temanya tentang ini bikinnya kayak gini atau kayak gimana. Oh iya saya juga mau seperti itu, gimana sih caranya atau kayak gimana. Silahkan kalian berdiskusi. Cuma kalian juga harus ada tanggung jawab ke diri sendiri membuat codingannya itu atau membuat kontennya itu unik dan tidak ada orang yang sama gitu. Misalnya dari segi asetnya atau konsepnya atau tata letaknya dan seterusnya gitu ya. Itu aja sih. Jadi saling menjaga usaha dan kerja keras orang lain juga, tapi tidak menutup diri dan tidak menjadi individualis gitu ya. Jadi kalau sharing ya sharing aja gitu. Tapi saya rasa di kelas ini udah lumayan terbukti lah. Soalnya di UTS kemarin pas yang AR juga saya lihat memang ada konsepnya yang mirip, tapi saya lihat di situ secara kontennya ada effort untuk membedakan gitu. Nah di sini juga kalian berarti mainnya tema nih, karena secara teknologi atau coding kan kayaknya gitu-gitu aja sih, ya kan? Cara nampilan aset kayak gini, atau tinggal di kreativitasnya aja yang tinggal dikembangkan gitu. Nah kreativitas itunya yang boleh kalian jaga baik-baik dan biar dibikin seunik mungkin gitu. Oke, paham ya maksud di sini ya? Kalau kelompok ya harusnya lebih bagus lagi karena di situ ada tukar pikiran, pembagian tugas dan seterusnya. Jangan lupa aja kalau mau kelompok job desk-nya tolong dibuat serata mungkin ya. Kontribusinya juga tolong dibikin bagus. Misalnya ada yang nyari aset, bikin environment apa, kayak gimana, silahkan. Mau pakai Unity, ya silahkan juga. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan harus pakai apa ya. Mau pakai Unity juga silahkan. Cuma kalau mau yang paling gampang, pakai frame. Jadi nggak ada alasan, device saya nggak support pak, modding pakai Notepad juga bisa kan sebenarnya. Gitu. Ya. Oke, itu aja sih. Cukup jelas ya? Nggak ada yang bertanya? Nggak ada. Bapak, mohon maaf sebelumnya Pak. Silakan Oki. Kalau misalkan kan ini nanti ada diskusi masalah kelompok atau individunya ya Pak. Ya. Paling cuman ini mas saran aja gitu Pak. Sebelum dibentuk pastiin yang punya device atau yang device-nya kurang mumpuni juga itu disatuin sama orang-orang yang ada device gitu Pak. Terus kemudian dipilihnya juga merata gitu, takutnya malah dapat kelompok yang ini kerja, yang lain mah kelompok-kelompok ya. Gitu loh. Ya. Ya, Itu justru Pak. Emang kayak gitu sih. Itu hal klasik juga. Trauma Pak aku Pak. Ya. Saya mengerti ya Novi. Betul. Jadi soalnya device Novi kayak gitu Pak, takutnya dapat kelompok yang gitu. Oke. Jadi gini ya. Betul itu jadi pertimbangan saya juga. Betul karena kalau kelompok tuh rata-rata ya yang paling jujur sih jadi larinya ke saya juga sedih sih. Banyak kayak yang ngasih tahu misalnya, Pak ini maaf mengerjakannya baru sampai segini karena yang mengerjakan sebetulnya saya aja Pak, yang lainnya belum ada responnya, ini bukti chat-chatnya segala macam. Jadi saya ngeliat tuh kayak wah sedih banget ya, ini kasihan gitu. Ada yang sampai kayak gitu. Jadi tolonglah
kalau misalnya kelompok ya, tolong berkontribusi dengan baik, sama-sama saling membantu gitu. Ada keterbatasan di device atau apa, temennya jadi bantu juga. Jadi saling bahu-membahu gitu. Ketika kalian disuruh bikin kelompok untuk saling bekerja sama, ya bekerja sama. Ketika kalian untuk mengerjakan secara individu, dan para petik individu tuh ketika pas pelaksanaan ujiannya ya kalian individu gitu. Jadi jangan kebalik. Ketika kerja kelompok malah jadi individu, ketika kerja individu pengennya kelompok. Jangan gitu ya. Jadi saya sedikit menyarankan ke kalian, kalau misalnya ada yang individu atau kayak gitu juga, kalau misalnya untuk sharing ya sharing aja nggak apa-apa. Asal jangan ini ya, kita sama-sama memberikan sedikit rasa penghargaan ke orang lain dengan tidak menduplikasinya secara kasar dan juga tidak melakukan plagiasi gitu. Jadi karena kita di lingkungan pendidikan nih, dari hal-hal kecil kayak gitu tuh, itu menurut saya sih kalau misalnya masih ada yang merasa itu santai aja cuma kayak gini, jangan kayak gitu. Karena nanti itunya bakal kebiasaan ke tahapan-tahapan atau ke depannya, itu akan berbahaya. Jadi dari sekarang polanya coba diperbaiki. Kalau misalnya ada yang masih suka kayak gitu, tunjukkan bahwa kalian juga bisa dan kalian mampu. Dan bagi yang bisa, jangan ragu-ragu atau jangan pelit juga terhadap apa yang kalian kuasai. Saling berbagi aja. Ilmu itu kalau dibagi bukan berkurang, tapi nantinya akan bertambah gitu ya. Gak usah khawatir. Kalian gak usah mengejar inilah. Kan ada yang bilang, saya pengen ngejar nilai, ya betul. Nilai memang untuk dikejar. Tapi saya lebih condong kejarlah ilmunya. Pahamilah konteksnya. Karena itu yang gak akan kalian ulangi lagi. Jadi ngambil mata kuliah ini, ngambil pelajaran ini, itu nggak akan diulang 2 kali. Kalaupun diulang 2 kali juga misalnya dengan dosen yang berbeda mungkin, atau suasana yang berbeda, di kampus yang berbeda, dengan jurusan yang sama, pasti akan terasa berbeda juga. Kecuali kalau misalnya ada yang pengen ngambil S1 informatika lagi setelah ini, jadi eskom gitu ya, ya silahkan. Gitu. Jadi nikmati aja prosesnya dan bawa santai, bawa enjoy aja sih setiap tahapannya ya gitu. Kalian yang menikmati prosesnya kok sampai akhir nanti. Oke, gimana Pak Malati? Bapak mohon maaf Pak, sebelumnya mau tanya nih, kan kalau kita mau cari apa sih itu kayak tutorialnya atau referensinya di YouTube itu teh cara nyarinya kumannya Pak? Ketik Efrem tutorial. Agak susah sih nyari itu. Soalnya dia dicari di YouTube meni susah Pak. Ada tahu ya. Udah pernah ngelihat ini enggak? Yang saya berikan ada link-linknya nih kalau nggak salah, bentar ya. Kita coba nih. Lihat di sesi berapa ya? Nih VR. Ada nggak ya? Izin masuknya tepat Mak. Create juga atau di YouTube ada juga sih sebenarnya. Cuma memang nggak terlalu terbaru karena kalau yang saya tangkap bukan karena ini lawas, justru karena ini udah stagnan. Jadi pembaharuan atau kayak gimana juga ya udah nyampe titik situ ya udah gitu sih. Gimana mau jelasin? Silahkan bantu jawab siapa tadi, Mak? Nah, Esra. Jam juga silahkan. Untuk search-nya mungkin bisa pakai bahasa Inggris biar mungkin nanti itu lengkap. Nah, iya betul. Betul. Iframe gitu. Ya. Jadi lebih lengkap kalau Inggris. Iframe tutorial for beginner. Bisa gitu ya. Ada nggak? Nih. Danilo Pasquariello. Apalah itu. Terus ada juga ini. Banyak sih ya. Kalau pakai pencarian video. Izin juga Pak, yang saya tahu di
di chat itu bahasa Indonesia. Oke, ini kalau nggak salah jangan-jangan nih. Ya, Sulaiman Santoso. Ini dosen nih. Pak Sulaiman ini dosen yang cukup senior juga. Ini ada. Cuma ini per basic ya, image tracking apa atau kayak gimana basic. Dan nggak usah ngelihat, oh ini tahunnya Pak, tahunnya lawas, dicoba dulu aja. Rata-rata masih mayoritas. Nah ini bagus nih tuh. Bisa dipakai ya Fatmawati ya tadi ya. Nah itu dari siapa? Pak Sulaiman Santoso. Tuh. Ini juga salah satu referensi yang lumayan sih. Kalau pengen mendalami secara detail ya, yang pengen benar-benar kayak menguasai atau apa, silahkan. Lumayan nih ada sekitar 43 video. Bahkan kalau nggak salah nih Pak Sulaiman Santoso itu dia main ke Godot juga. Nah kan ya. Sekarang lagi ramainya Godot sih. Ada yang tahu Godot apa? Enggak, Pak. Enggak, Godot itu kayak bikin game tapi yang lebih ringan dan yang lebih ya pertama ringan, terus kedua lebih unik aja sih. Jadi kalau ada yang merasa misalnya menggunakan Unity terlalu berat atau kayak gimana, bisa coba Godot gitu. Ya yang suka main inilah, nah dia dosen di Maranatha University. Dia di apa namanya ya, di spesialis di dunia kreatif game development lah gitu. Ya, silahkan kalian kunjungi situs beliau, subscribe juga jangan lupa. Salah satu kawakan atau senior juga di bidang ini ya, dia konsisten di bagian sih. Oke, terima kasih Ezra. Nah yang kayak gini-gini tuh tanyain aja di grup ya, gak apa-apa. Dan yang tahu juga gak apa-apa, sharing aja gitu. Jadi komunitas semakin jalan itu semakin bagus. Oke, terima kasih Ezra, Fatmawati. Ada lagi gak? Terima kasih Pak, terima kasih Kang semuanya. Terima kasih. Oke, silakan Sopandi, gimana? Ada yang mau tanyakan? Apa? Iya Pak. Gimana? Izin bertanya Pak. Boleh. Memang waktunya bertanya. Gimana? Pak kalau nyari cuan untuk hasil belajar ARPR, nyari cuannya di mana Pak? Aduh, nyari cuan. Agak susah ya nih. Maksudnya gini. Kalau antar nyari cuan apa prospek nih? Ayo gimana nih maksudnya? Prospek juga nyari cuan Pak. Juga nyari cuan juga. Oke. Dunia AR sama virtual reality itu sekarang memang lagi rame. Cuma VR sekarang lagi ramenya ke masalah simulator atau ke game. Cuma memang nggak bisa dibandingin kayak game VR yang dibuat sama perusahaan besar ya kayak Sony atau kayak perusahaan game kayak gitu, nggak bisa sih. Nggak bisa disamain, nggak cukup lah pakai AR atau iframe atau VR sederhana, nggak, butuh kolaborasi yang banyak, ribuan orang mungkin atau mungkin ratusan, karena di situ ada kolaborasi segala macam. Bahkan kalau misalnya pengen ke industri game itu tuh udah semakin detail, ada yang spesifikasi buat bikin 3D-nya, ada yang skeletonnya, ada animasinya, sampai ke efek kayak rambut bergeraknya, raut wajahnya, itu tuh ada orangnya masing-masing. Jadi nggak bisa digabung gitu. Jadi banyak orang yang terlibat. Dan industri game itu memang di Indonesia masih terbilang terhitung jari. Karena orang Indonesia itu mungkin ini karena tabiatnya juga sih ya. Orang Indonesia tuh kalau main game tuh kan suka pakai yang bajakan ya. Nah, jadi kadang-kadang para developer game di Indonesia itu, ini saya ngomonginnya game aja ya, rata-rata kalau kayak gini sih larinya ke game sih. Kalau ke game itu rata-rata dia di Indonesia tuh pasarnya kurang karena orang Indonesia jauh lebih pintar-pintar dan
kurang bisa menghargai karya orang. Jadi kebanyakan ada yang cari kerekan atau kayak gimana gitu. Ya itu jadi ironi sebenarnya. Jadi mulai dari sekarang mungkin kalian juga coba untuk membeli lisensi yang resmi kayak gitu. Kalau ngomongin prospeknya apakah Indonesia bagus saat ini? Jawabannya justru lagi bagus. Ada di Steam tuh game apa ya, saya lupa lagi. Pokoknya dia menang pendanaan dan Coral apa gitu ya. Coral Island. Nah ini buatan orang saya nggak tahu juga sih ini orang Indo atau kayak gimana. Tapi yang jelas di sini klaimnya bahwa dia buatan Indonesia juga. Bahkan ada beberapa yang menjelaskan bahwa ya ini berasal dari keragaman biota laut di Indonesia juga, bikin terumbu karang atau kayak gimana, membersihkan dan seterusnya kayak gitu. Bahkan orang-orang Indonesia juga masuk ke sini, kayak Pak Joko kalau nggak salah di situ dan seterusnya. Jadi kalau ngomongin kualitas developer orang Indonesia ya udah bagus-bagus gitu. Cuma mereka rata-rata kalau pengen bekerja tuh mereka biasanya keluar, karena di luar lebih dihargai. Di Indonesia ada beberapa yang menganggap remeh gitu. Ya ini nanti akan sejalan lah dengan pengalaman kalian. Semakin kalian bersinar pasti akan menemukan tempat yang baik juga untuk ditempati oleh kalian gitu. Ya gak usah khawatir lah kalau kayak gitu, nggak masalah. Terus mengenai cuannya itu kayak gimana kalau misalnya nggak masuk ke industri atau misalnya dari sekarang. Nah kalian ini tinggal kreativitasin aja. Cuma memang sekarang tuh nggak kalau misalnya mau ngelihat tender atau misalnya project gitu, boleh kalian cari misalnya di situs-situs freelance Indonesia maupun luar. Saran saya sih coba luar langsung deh ya kalau bisa. Coba translate pakai bahasa Inggris kayak ngetiknya atau apa kayak gimana, biar kalian punya pengalaman juga, dan kalau berhasil itu jadi portofolio yang baik juga buat kalian. Terus yang paling penting kalian dari sekarang mumpung masih mahasiswa ya, buatlah portofolio yang bagus. Jadi kalian suka teknologi apa atau kayak gimana, terutama untuk virtual reality sama augmented reality kayak gitu. Jadi kalian ya buat dengan sebaik mungkin simulasinya apa atau kayak gimana. Jadi ketika nanti ada orang yang melihat portofolio kalian atau ketika kalian mencoba melamar kerja, ketika melihat itu mereka akan lebih yakin dan lebih mempercayai kemampuan kalian karena kalian sudah bisa menampilkan portofolionya yang bisa dilihat, bisa diuji, dan bisa digunakan. Kayak gitu. Itu jadi nilai tambah bagi yang pesaing kalian, kalau pesaing-pesaingnya yang masih polosan, yang cuma masih klaim-klaim aja atau kayak gimana. Jadi banyakin portofolio di informatika itu. Bahkan setiap mata kuliah atau apapun itu, buatkan portofolionya yang benar-benar niat. Gitu ya. Saya rasa rezeki pasti akan datang ke kalian secara otomatis. Atau ya bahkan mungkin ada yang tidak melamar kerja, tiba-tiba ada orang yang nyari misalnya di LinkedIn kalian. Oh ya, bikin juga LinkedIn tuh ya. LinkedIn tuh lumayan juga sih untuk profesional. Jadi ada beberapa yang mungkin tech hunter di Indonesia ataupun di luar melihat kemampuan kalian dan kalian melampirkan portofolio di situ, justru nantinya akan meminta kalian untuk bekerja sama atau masuk ke perusahaannya gitu. Atau kalau kalian mau menawarkan sendiri juga itu boleh tuh. Misalnya nih augmented reality, katakanlah kayak gitu ya. Terus kalian melihat ada suatu brand tertentu dan kalian buat proposalnya, atau kalian mencoba menawarkan ini mau dibuatkan AR-nya kayak gini, atau misalnya kalian membantu untuk mempromosikan mereka memanfaatkan dengan teknologi yang sudah kalian pelajari, ya mereka pasti akan senang gitu. Atau misalnya kalau masuk akal dan kayak mungkin kalian akan didukung dan bisa digunakan. Sekarang kan kalau ngomongin aplikasi ya, katakanlah
Berarti kan harus beberapa yang harus menginstal aplikasi tertentu. Itu sebenarnya sekarang jadi kayak ini, kayak nggak tahu ya, saya melihat nih fenomenanya. Mungkin waktu pas dulu ya, ketika aplikasi-aplikasi mobile muncul, mendownload aplikasi itu solusi yang solusi yang optimal. Contoh misalnya ketika kita nih pengen, ini sorry di luar VA sama AR ya, ketika kita pengen memesan makanan di sebuah restoran yang sudah merekam teknologi pemesanan online atau pemesanan QR code, misalnya katakanlah seperti itu. Kalau dulu ada beberapa yang harus di-download dulu aplikasinya, misalnya scan atau lihat dulu menunya dan seterusnya. Nah sekarang nge-download aplikasi itu kayak hal yang cukup merepotkan sekarang ya. Jadi rata-rata pengen scan QR atau apa, ya udah dari aplikasi defaultnya yang ada di HP lewat kamera biasa, terus misalnya dia secara tidak langsung diarahkan ke websitenya yang tanpa harus mengetikkan, langsung pesan udah selesai. Jadi aplikasinya juga nggak nempel di situ terus-terusan, karena kan kalau ke tempat tersebut atau apa juga nggak sesering itu, misalnya katakanlah seperti itu. Nah ini juga sama nih, teknologi AR kalau misalnya di iframe ini juga saya melihat ada sedikit potensi. Jadi tanpa harus misalnya menginstal atau apa, cukup misalnya membuka browser atau cukup shortcutnya aja, biar nggak usah ngetik atau kayak gimana, misalnya nge-scan QR code atau kayak gimana. Jadi di situ udah langsung ada si webnya udah kebuka dan langsung bisa dijalankan. Kayak gitu mungkin agak sedikit unik ya. Cuma ya balik lagi, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau misalnya lebih private atau kayak gimana, ya menginstal lewat aplikasinya itu jauh lebih disarankan. Balik lagi lah sesuai kebutuhan. Kreativitas kalian aja. Kalian lihat kelemahannya apa atau kayak gimana, nah coba dipromosikan gitu. Sekarang kan gampang viral ya, bikin video dikit, misalnya di YouTube atau kayak gimana, kreativitasnya naik, masuk ke apa, masuk ke berita atau viral atau segala macam, pasti nama kalian juga akan terangkat sendiri gitu. Jadi yang menentukan itu bisa jadi cuan atau enggak, atau jadi pendapatan kalian atau enggak, ya balik lagi sejauh mana usaha kalian udah mencapai titik limit enggak, batas akhir enggak gitu. Kalau udah mencapai itu, saya rasa usaha kalian juga akan terbayar dengan hasil yang manis gitu ya. Itu ya Sob Andi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, nah kalau mau misalnya iseng-iseng, sekarang ini sedikit ide aja nih ya. Banyak tuh kan caleg-caleg ya di poster-poster kayak gitu kan. Nah kalian bikin aja AR-nya atau markernya dari poster-poster tersebut. Jadi mereka misalnya caleg-caleg tersebut pengen promosi yang nggak cuma tulisan biasa, jadi ketika di scan muncul 3D-nya atau videonya atau kayak gimana, jadi bisa foto bareng atau kayak gimana. Nah itu juga celah kan sebenarnya ya. Tinggal hubungi caleg-calegnya, mau dibantuin nggak atau kayak gimana nggak? Nah kayak gitu, banyak kok ya. Atau event, misalnya event acara atau apa kayak gimana, baligonya gede-gede segala macam biar nggak monoton, tambahin itu ada informasi yang lebih jelasnya dan segala macam. Ya itu kreativitas kalian aja. Silahkan digali, manfaatkan di lingkungan sekitar kalian. Biar bisa bermanfaat teknologinya. Ingat, teknologi yang bagus bukan teknologi yang keren atau canggih, tapi teknologi yang bermanfaat dan tepat guna. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, wah cukup panjang juga ya, seru sih kalau ada tanya jawab kayak gini. Nah, sekarang saya pengen sedikit demoin aja. Kita bikin, kan kemarin banyak yang kesulitan buat nampilin si GLTF atau si objek 3 dimensi. Siapa tahu ada yang mau nyoba nanti atau ada yang berhasil juga, bolehlah nih bisa dilihat ininya. Ini saya buat baru lagi aja. Apa ya namanya? GLTF. GLTF aja gitu. Oke.
Oke, saya coba buka dulu VS Code-nya. Open. Ya, kita buat index atau ltf.html. Kekecilan nggak? Atau kurang besar nggak? Segini cukup lah ya. Oke, kita fokus buat nampilin objek 3 dimensinya. Pertama di sini yang harus saya coba bikin ini dulu deh. Ini udah kesasin belum ya? Udah ya. Bikin objek bukan onboarding. Hello world-nya dulu. Pakai VR aja ya, nyontoinnya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang saya mau nyambahin juga untuk environment-nya. Saya lupa lagi environment-nya itu apa ya kemarin tuh ya. Environment, atau saya coba download aja deh dari sini. Download code-nya lupa lagi. Coba deh. Jangan ditiru ya, ini mah lagi malas searching aja sebenarnya. Ini mungkin ya environment, ada gitu-gitunya. Coba kita lihat. Nah ini script, frame environment component. Ini saya coba tambahkan di sini scriptnya, terus ininya backgroundnya tambahkan. Oke, kayak gini. Ini perlu pakai sky nggak ya? Bentar. Plan-nya biarin dulu, atau ini hapus aja nggak apa-apa lah. Oke, ininya forest. Kayak gini ya. Ininya kalau yang lupa lagi, coba dia bisa ngapain aja. Ini kok bentukannya nggak enak gini ya? Apa ya? Aduh, ya pokoknya di sini kelihatan ya ada bisa Egypt, bisa checker, bisa forest, goalen, Vapai, dan seterusnya. Bisa kalian lihat banyak banget untuk sampel environment-nya. Terus di sini kita coba tampilkan objek 3D. Di sini buka yang namanya GLTF. Ini juga jujur aja sih dokumentasinya agak unik ya. Nah, ini ada extras, terus ada juga di bawahnya sampel official GLTF specification. Nih, ini GLTF yang bisa kalian coba ambil, yang bisa dikatakan berfungsi dengan cukup baik lah. Ini udah saya masukkan ke sini ya. Nih, bisa kalian lihat di sini. Ini GitHub-nya, ini contoh penggunaannya. Oke, untuk yang di sini kita bisa coba lihat sampel. Di mana sampel? Tahan dulu ya. Extension bukan.
bukan yang ini. Langsung kesini aja lah. GLTF sampel model. Nah, balik dulu. Jadi si Kronos ini tuh Kronos Group ini dari GLTF. GLTF tuh ada source open source-nya GLTF. Nah, Kronos Group. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu ya ini ada source GLTF yang bisa kita gunakan. Cukup aktif juga di sini sebenarnya. Ada tutorialnya segala macam dan ada beberapa aset-aset yang bisa kalian gunakan. Rata-rata sih kebanyakan open source ya. Tutorialnya juga kalau misalkan kalian lihat di sini. YouTube juga ada segala macam. Dan seterusnya. Bisa kalian coba lihat. Sampel aset, nah ini diarahinnya ke yang tadi, ke sini. Bener gak sih? GLTF sampel aset? Ya, betul. Nah, di sini banyak ya. Ada lantern. Lantern itu lentera kayak gini ya. Lampu ya sebenarnya ya. Kalau dilihat dari sini. Ada Fox. Nah, kayak gini. Dan masih banyak lagi. Ada bebek. Nah, dan seterusnya. Banyak banget di sini. Bisa kalian lihat. Atau lewat ini juga boleh. Ini sama nggak sih? GLTF sample models. Terus ini apa? GLTF aja. Ini bukan. GLTF sample asset. Oke. Beda. Ini asetnya. Ini sebenarnya hal yang sama sih. Bebas lah kalian mau pakai yang mana juga kayaknya sama aja. Saya pakai yang ini aja sih, yang sampel model karena di sini nih bisa dilihat di sini jadi cuma read only. Cuma di sini ada versi 1 sama versi 2, versi 2 sama kayak yang tadi. Saya ngikutin yang di ini aja ya, tutorial ininya biar path-nya sama. Ini GLTF sampel model. Nah, di sini bisa kalian lihat ini apa nih Susana. Oh, ini. Ya ini kalau nggak salah di Unity atau di Blender. Yang bentuk kayak gambar monyet itu ya. Oh, namanya seperti itu. Terus banyak lah pokoknya kalian bisa lihat di sini, kalian bisa pakai. Jadi kalian nggak usah bingung bikin sendiri, bisa nih pakai yang ada sampel di sini. Oke, kita akan coba untuk yang nampilin si bebek. Bebeknya mana sih bebek? Nah, di sini, nah bisa dilihat ini dikompresnya mau ke ada GLTF binary, Draco, embedded quantize. Kita diarahkannya ke sini. Jadi cukup yang GLTF ini. Nah, tapi bisa dilihat di sini, GLTF itu bentukannya kayak gini, kumpulan dari matrix vektor yang membuat jadi suatu objek tertentu. Dan pastikan GLTF itu di sininya kalian baca baik-baik. Dan kalau misalnya ada tekstur, di sini ada teksturnya harusnya, atau ada image nggak? Image. Nah, ada image. Di sini kan dia butuh image si GLTF-nya tuh, image-nya darkcm.png. Nah, ternyata di sini ya memang dia di folder yang sama. Jadi ketika mengakses atau kalian mau download, nah, segininya harus dapat. Gitu. Ini untuk yang PNG bentukannya kayak gini, ini digunain buat tekstur berarti ya. Ya, dapat tekstur juga. Kita bisa coba pakai. Ya, kita coba pakai yang ini. Ini caranya di sini penggunaannya bisa pakai ininya dimodif dikit. Jadi bukan Kronos Group github.com tapi langsung akses ke raw datanya, raw githubuser.com. Kronos Group ininya sama. Ini branch-nya juga sama. Terus ininya foldernya. Nah, jadi di sini saya coba copy paste aja ya. Atau kalau misalnya kalian mau rubah sendiri ya tinggal rubah aja ininya. Disesuaikan. Ini cara kasarnya buat ngambil si
file ini secara CDN, gitu aja sih. Kalau dari GitHub ini ada beberapa yang nggak bisa langsung, ada beberapa. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Ini ngambil dari kontennya langsung. Oke, ini saya ambil. Terus saya paste di sini, simpan aja kayak gini dulu. Terus kita lihat gimana cara buat nampilin si GLTF-nya di tutorial si iframe-nya. Nah, di sini ada sampelnya. Nah, di sini ya tulisannya nih. Cara load GLTF model. Di bagian scene-nya dibikin aset dulu, dibikin aset. Ini source-nya bisa relatif, bisa CDN. Kita akan pakai yang CDN. Terus di sini baru objeknya. Ini saya kopas. Pindahkan ke dalam scene-nya. Ini yang saya cut, pindahkan ininya ke bagian source-nya. Oke, sebentar ada yang request masuk. Oke, kayak gitu. Ini nggak otomatis banget ya. Terus ininya coba tag-nya di bebek, misalnya itu. Nah, jangan lupa, ini juga yang paling sering. Posisinya ditambahin dulu, positionnya. Karena biar jelas dulu dia berhasil muncul atau enggak. Koordinatnya biasa aja default, tapi ininya misalnya min3 biar ada di depan kamera. Oke, simpan. Ini bisa saya tutup. Kita lihat perubahannya di sini. Nah, ini muncul. Jadi dia lumayan bagus juga sih secara teksturnya. Nah, ini bisa kalian gunakan. Terserah kalian mau simpan dia di koordinat berapa, mau di pojok sana, di belakang pohon ini atau kayak gimana silahkan. Tinggal kalian atur-atur aja koordinatnya. Terus di situ kalau mau pasti kalian pasang kalau mau dipasang animasi misalnya loncat-loncat atau jalan muter, kemarin juga harusnya bisa ya. Nah, kayak gitu. Ini bisa kalian tambahkan. Cuma ini untuk ukuran scale 1x1-nya lumayan besar juga ternyata ya si bebek ini. Misalnya saya mau agak kecilin dikit, pakai scale. Ini harus sama lebar, tinggi atau XYZ-nya biar imbang setengahnya misalnya. Kalau enggak nantinya kurang bagus. Nah, ini setengahnya segini. Cukup lah ya. Terus saya mau bikin juga aset yang lain. Misalnya bentuk apa ya? Coba kita lihat lagi di si Kronos ini. Kronos mana tadi? Oke. Ini saya pengen yang saya juga nggak tahu nih bentukannya kayak gimana ya. Yang Fox deh. Biar temanya binatang lah ya, meskipun di sini bentukannya kayak gini. Ini Fox GLTF. Kita lihat di sini pakai image juga dengan dia. Image. Ada image, ambil teksturnya ini. Nah, ini berarti bisa dikatakan CDN ya. Ketika kita manggil si row ini saya tutup aja, pusing banget. Ketika ngambil si row ini, dia tuh udah ngebaca juga di folder yang sama bahwa dia ada si teksturnya. Makanya jadi memudahkan. Ini coba saya ubah jadi Fox. Ini saya buat kayak gini. Ini juga sama Fox. Nah, ini rubah di sininya jadi Fox dan ini jadi Fox.gltf. Kita cek lagi. Fox ya, F-nya besar ya. Oke. Kita simpan. Posisinya dia di sebelah kanan bebeknya. Berarti di sini tambahin sedikit X-nya 3 meter. Buset, gede banget. Kegedean nih. Nah, ini adalah buset. Kayak Titan ya. Ini memang berarti skalanya gede si GLTF-nya.
Jadi ininya harus kita kecilin lagi. Ini udah 0,5 padahal. Coba 0,05. Nah, ini ya random juga sih. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan itu tuh ukurannya seperti apa. Ini 0,05 aja segede gini. Kalau misalnya pengen seukuran yang sama, kita coba lagi 0,005. Malah jadi kecil ya. 0,25. Coba. Nah, kalian harus ukur-ukur sendiri lah ininya. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Oke. Itu. Dia udah masuk ke tekstur si ininya juga. Jadi cukup mudah. Jadi kita nggak usah repot-repot bikin sendiri. Tinggal kalian lihat, tinggal kalian cek. Itu yang kalau pakai CDN. Jadi kalian harus cari dan pastikan CDN-nya berfungsi normal. Kalau misalnya CDN-nya nggak berfungsi normal, misalnya di luar dari yang Chrome tadi, ya kalian berarti nggak usah pakai yang itu. Gitu, atau kalian harus download manual. Oke, sekarang saya akan coba untuk yang download dari source eksternal. Misalnya di sini ada dari Sketchfab. Ini banyak yang pakai ya. Emang bagus-bagus sih di sini. Pilih yang downloadable di sini. Terus di sini ada bedanya nih. Ada yang bisa pakai animasi. Nah, kalau yang ada animasi dia yang kayak gini nih. Ada animatednya. Gitu. Ini ada tapi nggak ada animasinya. Kita misalnya cari yang Wolf misalnya. Oke. Kalau ada yang kayak gini biasanya bayar nih. Terus kalian login dulu deh, bikin akun biar bisa download. Karena kalau nggak bisa download ya, karena kalau nggak login ya kalian nggak bisa download, sayang aja gitu. Ini benar-benar bayar nggak sih? Coba. Atau bisa? Apa sih ini maksudnya? All staff pick atau rekomendasi ya ini. Coba deh kita lihat. Ada static post. Izin Pak. Yap. Kalau nggak salah yang gratis itu teh nggak ada itu biasanya teh juga kelihatan. Oh, nggak bisa ini di-download dong langsung. Nggak gratis Pak. Yang gratis biasanya teh ada kayak gambar unduhnya. Gambar unduhnya di pojok kanannya. Oke, iya. Ini apa ya tandanya ya? Kurang tahu Pak, saya gak ngulik. Iya, makanya saya juga agak ini. Soalnya saya belum pernah download pakai yang kayak gini sih. Atau boleh cari di sini ada nggak sih yang lisensinya yang free? Coba ya. Nggak ada dong. Ya udah, kita coba cari satu-satu aja ya. Let's map. Cari yang nggak ada tanda ininya. Nah, yang kayak gini-gini kan ya. Berarti kalau gini harusnya bisa di-download nih. Oke, kita coba yang ini misalnya. Nah, ini ada animasinya nih. Dia bisa gerak. Kita coba. Nah, ini download 3D modelnya. Di download 3D modelnya di sini banyak. Ya, kita pakai yang GLTF aja biar mudah, nggak usah banyak penyesuaian di codingan. Ini 1 MB. Nanti jangan lupa ya kalian kalau yang pakai source eksternal kayak gini, cantumkan yang buatnya. Ini kebetulan udah pernah download juga. Di sini contoh yang ngebuatnya jangan sketchfab.com, tapi harus sampai si Olexo-nya dan sama link ininya. Jadi kalian bentuk apresiasinya cantumkan di dokumen resminya nanti. Di tugas besar ada daftar aset atau library aset-aset yang digunakan. Gitu. Environment juga sama, environment dari mana kalian harus cantumkan. Oke, di sini
Saya coba download atau saya coba buka. Nah ini WOV ini saya copy paste aja. Copy. Saya pindahkan. Ini rename. Kayak gitu. Di sini ada WOV. Nah, bisa dilihat di sini. Jangan diambilnya cuma GLTF-nya aja, jangan. Tapi sama teksturnya juga. Nah, saya rasa tekstur ini juga dipakai. Kita lihat. Di sini GLTF-nya, coba lihat lagi image. Biasanya di image. Nah, di sini URI-nya udah benar ya. Tekstur ke sini. Terus ini nama teksturnya. Udah nggak usah dirubah berarti. Gitu. Ini tekstur-tekstur yang digunain buat si serigalanya. Oke, hal yang sama kita lakukan, cuma kita pakai relative path. Ini yang WOV. SRC-nya kita rubah, arahkan ke yang WOV skin GLTF. Ya ini kalau mau kalian rubah jadi WOV GLTF juga boleh, tapi ya defaultnya aja kan, udah jelas di sini dari WOV. Oke, ininya tinggal kalian pindahkan, pengen ada di sebelah kanan yang Fox. WOV ininya tambah 3 meter lagi ke kanan, atau sebelah kiri yang bebek aja ya, -3. Ininya biarin angka 1 dulu, kita pengen tahu satunya ukurannya segimana. Ininya diarahkan ke sini. Oke, simpan. Nah, sekarang udah muncul nih. Ada 3 binatang. Semuanya rata-rata ngadep ke sini kecuali si bebek ini. Ya defaultnya kayak gitu, kalau mau di rotate dulu oleh kalian. Ini gambarnya agak lebih bagus ya. Ya memang beda style aja sih, kalau di sini dia lebih smooth si garis-garisnya. Kalau ini memang dibuat seperti ini. Silahkan lah kalian sesuaikan mau yang seperti apa. Nah, terus di sini ini animasinya bisa gerak nih. Kok di sini enggak? Gimana cara bikin geraknya? Nah, ini udah ada sebenarnya di dokumentasi ini, di halaman ini juga sama, cuma memang dia ngasih penjelasannya tuh nggak jelas atau nggak rinci gitu. Contoh di sini ada nih using animation, bisa aja kita ke skip nih, orang cuma segini nih, udah aja selesai. Nah tapi di sini baca baik-baik coba. Jika kamu ingin menggunakan animasi dari GLTF modelnya, kamu bisa gunakan animation mixer komponen dari A-Frame Extras. Nah, secara default, animasinya akan di looping secara terus-menerus atau di play in loop, kayak gitu. Tambahkan animation mixer, kita coba tambahkan di si WOV yang ada animasinya cuma yang WOV aja kan ya. Simpan, kita coba buka lagi, masih nggak gerak. Nah, alasannya karena di sini komponen tersebut yang menggunakan A-Frame Extras. Nah, ini pokoknya ada yang biru-biru kayak gini. Kalau kalian baca dokumentasi, mungkin aja juga di YouTube tutorial kayak gitu ada yang ke skip atau ada yang nggak ngejelasin. Makanya kalau menurut saya sih tetap pedomannya kalau bisa sih dokumentasi ini, karena di situ yang paling lengkap. Jadi kalau misalnya ada tutorial yang belum nyampe ke sana atau nggak lengkap sampai ke arah sana, ya atau mungkin berbeda karena ini menggunakan versi yang terbaru, itu versi yang lama. Jadi saran saya yang paling utama tetap harus dari dokumentasi resmi yang di sini. Gitu. Jadi kalian juga jangan cepat menyerah untuk membaca dokumentasi ya. Karena di sini rata-rata ada informasi, cuma informasinya sangat terbatas dan benar-benar suka-suka dia aja udah gitu. Padahal ini informasi yang penting banget nih buat kita. Ada A-Frame Extras. Terus kita coba buka. Ini baru bulan yang lalu diupdate. A-Frame Extra ini adalah komponen yang biasa menggunakan atau add-on untuk si A-Frame VR. Jadi dia kayak sebuah library eksternal juga, versi yang di sini terakhir 720 yang digunakan untuk support juga si GLTF-nya. Jadi GLTF-nya biar animasinya jalan. Kan GLTF kan animasinya kalau misalnya dilihat dari codingan, ini kan kita nggak nambahin animasi apapun kan. Tapi si GLTF-nya, si WOV ini, dia udah punya animasi gerakan. Biar bisa dia bergerak sesuai dengan animasi yang sudah dia miliki, kita butuh si A-Frame Extras. Nah, di sini kalau mau lihat animasinya ngapain, nah di sini ada nih dia animation.
Tuh di situ, please jangan sampai kehapus. Animasinya dia ada, cuma 1 sih sebenarnya ya. Bahkan di sini ada beberapa mungkin ketika kalian download animasinya ada tag-tagnya, misalnya animasi berjalan, loncat atau apa, bisa kalian lihat dan sesuaikan. Kebetulan di sini cuma 1, nggak ada pilihan. Nah, kalian nggak usah pusing-pusing ini animasinya apa sih, ini sampler 1, ini scale, note 13, note 13 juga, translation, dan seterusnya. Ini banyak banget, panjang banget. Animasi ini ngapain? Ya animasi ini ya bikin si serigalanya jalan gitu. Jadi kalau untuk yang kayak gini-gini kalian nggak usah diambil pusing. Itu ada yang ngebuat skeleton biar jalan kayak gitu nih lah kalau di Blender atau di apapun gitu. Jadi kalian tinggal pakai aja. Pokoknya kalian udah disediakan dan dibantu oleh si Olexo ini untuk bikin kayak gini. Jadi kalian juga sangat penting untuk menghargai atau menyadur kredit dari si Olexo-nya. Jangan sampai kalian pakai sesuatu kalian tanpa ada penghargaan sedikit pun. Udah gratis, nggak dicantumin lagi etika di dunia pendidikannya. Kalau kayak gitu kurang ya. Apalagi nanti di skripsi ilmiah tuh. Wah itu sangat ditekankan banget nih, harus ada. Oke. Di sini dijelasin, balik lagi sini. Dijelasin harus ada frame extras-nya. Ya udah di sini kita coba copy paste dan kita coba download atau coba tambahkan di sini. Jadi di sini murni CDN aja semua kecuali yang ini ya. Ini kalau misalnya kita simpan, di sini udah animation mixer dan harusnya sih dia sudah bisa berjalan gitu tuh. Selanjutnya ngapain? Ya tinggal kalian main animasi di VR-nya. Dia bisanya bergerak, berputar atau kayak gimana. Jadi seolah-olah dia sedang berjalan. Nah, sekarang kalian di dunia VR-nya juga sudah bisa berinteraksi dengan lebih baik lagi. Nggak cuma monoton dan nggak terlalu kaku. Pak kan yang belajar kotak-kotak atau kayak gimana? Ya betul, tapi kan itu basicnya. Dan kalau misalnya diajarkan yang langsung bikin kayak gini, ya ini 1 semester lagi buat bikinnya seperti ini. Bahkan bukan di informatika, tapi di anak DKV misalnya, atau di kuliah animasi mungkin ya kalau memang ada, atau di mata pelajaran animasi dan seterusnya, objek 3D lah lebih tepatnya. Jadi yang di sini ya kita manfaatkan yang sudah ada aja. Kalau bisa ya kalian misalnya ada niat pengen bikin kayak gini ya silahkan. Cuma di sini saya tidak menuntut untuk kalian bikin dari nol. Kalau mau dari yang lain juga ya silahkan, asal temanya sesuai gitu. Ya tinggal kalian sesuaikan aja di sini mau pakai animasi muter-muter atau apa. Itu kan bisa gitu. Segitu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Gimana kira-kira, ada yang mau tanyakan nggak sebelum ditutup? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah yang kayak gini-gini kalian coba lagi aja ya di rumah. Terus kalian coba tambahkan lagi, dipersiapkan juga untuk tugas besarnya, tema-temanya yang menarik seperti apa. Silakan searching yang baik untuk GLTF-nya, environment-nya, nyari yang lain, aksinya, interaksinya, collision detection-nya. Wah itu udah bagus banget sih kalau bisa sampai ke sana ya. Dan dibuat sebagus mungkin lah. Itu sesuai dengan impian kalian masing-masing atau impian kelompok masing-masing. Jangan lupa tugas 2-nya dikumpulkan juga. Deadline-nya tanggal 21 di hari Minggu ini gitu. Oke, cukup. Ada yang menanyakan? Nggak ada? Sudah chat semua yang belum mengisi kehadiran? Bentar ya, saya screenshot dulu. Oke, baiklah. Kalau misalnya tidak ada, segitu aja mungkin ya. Mohon maaf nih, sampai jam 10 malam.
Jadi silakan dipelajari di rumah dan dieksplor lagi apa yang bisa kalian lakukan. Terus yang sudah mengumpulkan tugas 2-nya terima kasih. Nanti akan saya cek dan saya akan berikan nilai untuk tugas 1 dan tugas 2-nya. Jadi bisa kalian perkirakan juga berapa nilai yang harus dicapai nanti untuk UAS dan juga tugas besarnya untuk mendapatkan nilai yang kalian inginkan. Segitu aja, terima kasih semuanya. Jika ada kekurangan, sampai ketemu lagi minggu depan seperti biasa ya, konsultasi dan troubleshooting. Kalau misalnya ada yang hal-hal yang tidak atau yang menjadi kendala kalian selama pembuatan UAS dan tugas besarnya, langsung di-sharing aja. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.